Saya di antara dua kuda dengan dua farisnya, ini penunggang kudanya, anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran dan sekaligus belajar mengendarai kuda. Ini kuda sanjah namanya. Ini namanya sakep. Di dalam sejarah manusia, sejak awal interaksi manusia dengan kuda adalah interaksi yang sangat akrab, bahkan dia adalah merupakan interaksi yang ada di semua tempat, semua wilayah. Di berbagai daratan di muka bumi manusia sangat akrab dengan kuda, tetapi masyarakat Arab dan masyarakat Islam secara khususnya, di mana Islam diawali dengan masyarakat Arab sana, maka mereka punya nilai yang istimewa yang lebih tentang masalah berkuda, karena ini adalah merupakan bagian dari syariat yang tidak terpisahkan. Dia dibahas dalam kitab suci kita, dia dibahas dalam hadis Nabi SAW, karena memiliki nilai syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah Trans 7 dan anak-anak generasi kebanggaan Islam masa depan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah hewan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu ini. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan karakter yang menakjubkan. Tingkat loyalitas kuda-kuda ini pun tidak perlu dipertanyakan. Sekali kuda mengenali tuannya, mereka akan setia kepadanya dan memahami setiap perintah yang diberikan. Kuda merupakan salah satu hewan yang istimewa bagi umat Islam, karena kuda juga merupakan salah satu hewan yang namanya diangkat menjadi salah satu judul surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Adiyat, atau berarti kuda yang berlari cepat atau kuda berang. Kuda juga merupakan salah satu hewan ternak dan nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Ia dapat membantu mengangkat beban yang tidak mungkin dipikul oleh manusia. Ia juga menjadi penghias mata ketika kita memandangnya. Dan bahkan di sebagian daerah, kuda dapat dimakan dagingnya serta diminum susunya. Karenanya dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hewan istimewa ini dalam suratnya yang artinya, dan dia menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 5 hingga 8. Dalam episode kali ini, Khalifah Trans 7 bersama Ustaz Budi Azhari mengajak para pemirsa untuk memahami lebih dalam tentang berkuda, yang memang menjadi salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari yang sejuk, kami menuju Eko Darus Sunnah, sebuah sarana olahraga sunnah yang berlokasi di kawasan pesantren Darut Tauhid, Parongpong, Bandung. Saya bersama Kang Ganjar yang melatih kuda-kuda ini, sekaligus melatih para siswa yang menunggang kuda, juga masyarakat umum yang ingin berlatih di tempat ini. Dan kita akan coba bertanya beberapa hal yang memang beliau ini ahlinya. Kita bertanya. Assalamualaikum Kang Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kuda-kudanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini mereka lagi berlatih nih.
Ya. Ini kelas usia berapa teman-teman? Ini kalau usia mereka menginjak 15 tahun. 15 tahun ya. Berlatihnya sudah berapa kali nih? Baru 2 pertemuan. 2 pertemuan? 2 pertemuan setelah 2 bulan pertama mereka mengerawat kudanya dulu. Jadi kalau urutannya anak-anak supaya sampai boleh naik kuda seperti ini? Kalau di kita untuk intern santri itu butuh proses 3 bulan. 1 bulan pertama mereka belajar kasih makan dulu. Oh gitu ya? 1 bulan berikutnya mereka belajar merawat kuda dengan baik. Merawat kuda itu maksudnya? Merawat kuda tuh kerokin kuda, bersihin kuda, mandiin kuda, sama bersihin kandang kuda juga. Iya, baik. Nah, setelah itu di bulan berikutnya mereka baru boleh belajar menunggang kuda. Karena yang paling penting tuh bisa merawat dan menyayangi kuda dengan baik. Karena seorang perawat kuda yang baik, penyayang kuda yang baik nanti otomatis bisa menunggang kuda dengan baik. Oh begitu ya? Iya. Jadi artinya kedekatan penunggang kuda dengan kudanya sangat penting. Harus penting, apalagi nanti kalau udah proses berkuda sambil memanah. Itu proses mengendalikannya dengan hati, Zat, bukan dengan tangan. Karena kita lepas tangan, kita fokus untuk menembak sasaran. Jadi setirnya di hati sini? Setirnya di hati. Luar biasa. Iya, karena memang dalam sejarah Islam pun itu karenanya dahulu kuda-kuda itu sangat dikenali. Umpamanya kuda milik Zubair, kuda milik Mikdad, milik Khalid, kuda milik Rasul. Itu karena memang nampaknya keakraban dengan kuda itu kan, keadaban kuda sehingga semacam sudah ada dialog hati dengan pemiliknya. Iya, betul. Gitu ya. Bagaimana sampai bisa seperti itu? Karena akrab cara kuda mengenal siapa yang menyayangi dengan mencium bau keringat. Jadi semakin interaksi lama dengan kuda makin semakin mengenal. Berarti memang harus mendekat ke kita? Harus mendekat, Zat. Dengan cara membersihkan badan kuda, tuntun kuda, jalan-jalan dengan kuda, insya Allah kuda akan mulai mengenal siapa yang menyayanginya, siapa yang merawatnya dengan baik. Begitu ditunggang otomatis dia akan merasa nyaman. Nah, dibawa kemana aja nanti enak, insya Allah. Berarti belajar kuda banyak sekali manfaatnya nih, Mas? Insya Allah. Jadi untuk fisiknya, untuk bahkan rasa hatinya, untuk apa lagi? Perubahan karakter juga saya ya? menyampaikan seni berkuda itu seni belajar kepemimpinan. Guru kami menyampaikan agim. Orang yang awalnya takut diharapkan dengan berkuda jadi lebih berani. Karena tidak mungkin seorang penakut bisa menunggang kuda dengan baik. Butuh keberanian. Awalnya yang kurang disiplin jadi lebih disiplin. Karena berkuda butuh kedisiplinan. Orang yang awalnya manja, pengen jadi jauh lebih tangguh. Karena menunggang kuda tuh banyak resiko. Tergigit, ditendang, jatuh, tersangkut, terpeleset dan terinjak-injak sampai kuda bisa jadi. Nah, Allah butuh pribadi-pribadi yang tangguh untuk belajar menunggang kuda. Terima kasih banyak, Anjar. Dilanjutkan dengan teman-teman. Terima kasih banyak ya. Baik. Selain gajah yang digunakan bangsa Persia untuk berperang, kuda juga menjadi bagian penting dari jihad fisabilillah. Digunakan oleh Rasulullah SAW juga para sahabat mulia. Dan yang tidak kalah penting, memelihara ataupun berinteraksi dengan kuda merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam untuk memupuk seni kemandirian dan kepemimpinan bagi umat muslim. Ini banyak sekali hadis beliau yang menyampaikannya. Di antaranya adalah bahwa selain memang urusannya adalah urusan jihad fisabilillah, ternyata dia ada nilai pendidikannya. Kalau hadis tentang bicara tentang bahwa dia hadis jihad, sebelumnya juga ada ayat sebenarnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi'adullahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan kalian dengan semampu kalian, juga kuda-kuda yang tertambat, artinya kuda-kuda yang terlatih, terikat, jadi sangat terlatih kudanya. Itu berarti perlu melatih kudanya sekaligus ada pelatihnya dan para penunggang yang memang akrab dengan kuda-kudanya. Dan itu ternyata oleh Allah di bagian dari perintah dalam Al-Quran untuk menyiapkan kuda-kuda itu. Maka ini adalah merupakan salah satu aktivitas yang sangat istimewa. Juga dalam ayat yang kita semua tahu, bahkan dia menjadi surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Adiyat. Allah bahkan bersumpah dengan Al-Adiyat, wal-Adiyati dhabha. Al-Adiyat menurut para ulama itu artinya adalah kuda. Tapi kata Al-Adiyat dari kata ada, itu artinya adalah kuda yang berlari dengan sangat cepat. Ayat ini menggambarkan satu hal yang sangat istimewa tentang masalah kuda-kuda perang yang harusnya memang itu bagian dari konsep pendidikan. Di dalam hadis Nabi SAW juga Nabi menyampaikan hal tersebut tentang berkuda ini. Nabi menyebut sebagai bagian dari pendidikan. Karena Nabi menyebut berkuda itu termasuk bagian dari permainan. Permainan itu sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Makanya menjadi menarik daripada anak-anak kita bermain hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak apalagi membahayakan, maka ini adalah permainan yang istimewa.
Kalau memang sudah waktunya mereka berkuda, mereka berkuda. Ini jauh lebih istimewa permainan ini. Dibanding ini jelas manfaatnya luar biasa, melatih apa saja. Bahkan nanti berikutnya mereka akan dipahamkan tentang konsep menyiapkan diri sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Dan Rasul juga menyiapkan betul para sahabatnya. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal ada banyak sekali para sahabat yang ahli dengan kudanya dan dikenal dengan kuda masing-masing. Umpamanya para sahabat mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan kuda dalam jihad fisabilillah itu ada satu nama. Jadi kalau kita sebut bahwa ini adalah pasukan kavaleri, maka ini adalah orang pertamanya di kalangan muslimin, yaitu sahabat mulia yang bernama Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr bin Sa'labah bin Malik bin Rabi'ah bin Sumamah bin Mafrud bin Amr bin Sa'ad bin Dahir al-Bahrani al-Kindi. Miqdad bin Amr rahimahullah ta'ala lebih dikenal dengan nama Al-Miqdad bin Al-Aswad atau Al-Miqdad bin Amr. Ia merupakan pemuda dari suku Bahra yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Di masa mudanya, Miqdad bin Amr yang lihai bermain pedang terlibat sebuah perselisihan dengan suatu kelompok hingga menghilangkan nyawa seseorang. Karenanya, Miqdad bin Amr harus melarikan diri dari kelompok yang ingin melakukan balas dendam pada dirinya. Beberapa riwayat mencatat bahwa Miqdad bin Amr tertangkap menjadi budak tawanan Yahudi Huyai bin Akhtab di Khaybar, Madinah. Namun riwayat lainnya yang lebih terkenal bahwa ia melarikan diri ke Mekah beberapa waktu sebelum turunnya wahyu kenabian. Maka ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, Al-Miqdad bin Amr memeluk keyakinan Islam dan tercatat menjadi salah satu as-sabiqun al-awwalun dan termasuk orang-orang yang berhijrah menjadi kaum muhajirin ke Madinah. Miqdad bin Amr rahimahullah ta'ala dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang handal dan ahli bermain pedang. Maka dari itu ia pun maju pertama kali dalam pertempuran Badar dan menjadi satu-satunya penunggang kuda dalam pertempuran Badar pertama kali. Sebelum perang Badar terjadi, kaum muslim Madinah dan penduduk Makkah terlibat beberapa kali konflik bersenjata skala kecil. Pada akhir tahun 623 Masehi, aksi penyerangan kaum Quraisy pada umat muslim di Makkah bukannya mereda, justru semakin meningkat. Mendapat informasi tersebut, Hamzah, sahabat Rasulullah SAW, meminta izin untuk berperang dan melindungi martabat umat muslim terhadap perlakuan kaum kafir Quraisy. Bersamaan dengan momentum ini, turunlah ayat 39-40 surat Al-Hajj yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang izin berperang saat itu. Mendapat wahyu ini, Rasulullah SAW pun memimpin pasukannya yang terdiri dari 313 orang, 2 ekor unta, serta Al-Miqdad dengan kuda setianya menuju lembah Badar. Dia adalah orang yang pertama. Kapan itu? Yaitu pada peristiwa Badar. Peristiwa perang Badar di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Itu para sahabat Nabi berhadapan dengan orang-orang Quraisy, jumlah muslimin 300 sekian belas. Kemudian jumlah orang-orang musyrikin antara 900 sampai 1000 orang. Secara kekuatan sangat tidak berimbang jumlahnya. Secara perbekalan juga tidak berimbang. Secara kendaraan juga tidak berimbang. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu jumlah kudanya ada 100 kuda. Dan jumlah untanya ada sekitar 700 unta. Jadi jumlahnya cukup besar sekali. Adapun di muslimin
jumlah unta yang ada saat itu yang dipakai ke Badar itu hanya 70 saja, dan jumlah kuda disebutkan hanya 1. Dan siapa penunggang 1 itu adalah sahabat mulia Miqdad bin Amr Al-Kindi. Miqdad inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang pertama kali mengendarai kuda, dan kudanya diberi nama, kudanya namanya kuda Subhah. Subhah. Jadi dulu para sahabat memberi nama kuda-kuda mereka Subhah, sampai mereka akan hafal. Bahkan karena saking akrabnya, itu adalah hari-hari bersamanya, maka dia hafal. Bahkan dari kejauhan dia lihat itu kuda saya, gitu. Dia akan lihat itu kuda saya. Seperti yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika kuda ini dipinjam oleh seseorang, dan dia lihat itu seperti kuda saya. Dia akan lihat itu, saking akrabnya. Subhah, kudanya Miqdad bin Amr, itu yang dipakai untuk di perang Badar itu. Dan subhanallah, Miqdad ini adalah memang sahabat yang sangat akrab dengan berkuda, walaupun dia bukan satu-satunya, tapi istimewanya dia adalah orang pertama yang mengendarai kuda untuk jihad fisabilillah. Dan inilah yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istimewanya seorang Miqdad. Sampai orang sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu sampai beliau mengatakan bahwa peristiwa istimewa yang dilalui oleh Miqdad itu lebih aku sukai kalau aku memilikinya dibandingkan semua dunia yang aku miliki. Artinya bahwa ini orang mulia sekali, Miqdad ini. Dan hasil didikan Nabi SAW, Miqdad nanti ketika ikut di perang Uhud segala macam, posisinya tetap posisi sebagai orang yang ahli berkuda. Jadi ketika nanti di perang Uhud tahun 3 Hijriah, juga posisi Miqdad adalah posisi Al-Fursan, yaitu orang yang ahli berkuda. Posisinya posisi pasukan kavaleri yang posisinya memang posisi kuda. Dan kuda sekali lagi punya kecepatan, punya kekuatan, dan memiliki hal yang menakutkan musuh. Jadi ini satu hal yang sangat diharapkan saat itu untuk bisa menembus pertahanan musuh. Fursan atau Faris ini adalah satu keistimewaan yang bahkan sampai membawa karakter. Sampai ada ungkapan yang istimewa di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan sampai hari ini bahkan disebut kehebatan didikan Islam itu diungkap dengan 2 hal. Disebut sebagai Ruhbanul Lail dan Fursanun Nahar. Ruhbanul Lail di malam hari seperti rahib. Kita tahu rahib, ahli agama, kemudian dia berzikir, berdoa, bermunajat, menangis di hadapan Allah, itu rahib, Ruhbanul Lail. Wa Fursanun Nahar itu adalah seorang faris, Fursan, jadi pengendara kuda di siang hari. Jadi begagahnya panglima, satria, itu ungkapan Ruhbanul Lail dan Fursanun Nahar. Inilah luar biasanya. Mari kita lihat sahabat yang kita sebut sebagai orang pertama yang mengendarai kuda itu, yaitu Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, beliau pernah diangkat oleh Nabi. Ini salah satu karakter seorang Fursan, seorang Faris. Pernah diangkat oleh Nabi untuk memimpin sebuah kepemimpinan. Begitu selesai, kemudian begitu datang ke Nabi, kemudian ditanya, bagaimana dirimu dan kepemimpinan? Kemudian dia mengatakan yang sangat jujur, lihat, sangat jujur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku memimpin, itu yang terasa adalah saya lebih hebat dari semua orang yang ada. Orang-orang itu semua di bawah saya, ya posisinya lebih rendah dari saya merasa jadi orang paling hebat. Kemudian karena itulah maka dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah yang telah mengutusmu dengan benar, bahwa saya tidak mau lagi diangkat jadi pemimpin. Ini luar biasa. Orang mengetahui siapa dirinya dan tidak memaksakan diri dalam kelemahan yang ada pada dirinya. Ini salah satu sifatnya. Dan rahimahullah, seorang Miqdad bin Amr, beliau kemudian dengan seluruh karyanya meninggal di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana kisah hidup sang penunggang kuda Miqdad bin Amr rahimahullah ta'ala. Beruntung Islam memiliki beliau, seorang penunggang kuda yang handal sejak muda. Seorang sahabat yang beruntung bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa memperbaiki diri, menumbuhkan keimanan dan semangat berbagi kemampuan berkuda dengan sesama sahabat lain. Maka jadilah seorang yang bermanfaat dengan keahlian seperti Miqdad bin Amr. Semoga kisah mujahid sang penunggang kuda Miqdad bin Amr pada episode Khalifah kali ini dapat menjadi contoh positif bagi anak-anak generasi kebanggaan Islam masa depan. Amin, Allahumma amin. Dan
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kuda-kuda ini kalau mau jadi kuda perang ada latihannya. Seperti apa contohnya? Contohnya nanti kita latih dia agar terbiasa dengan suara. Dengan suara. Oh iya, karena kalau ledakan apa gitu ya? Ya, kita siapkan, kalau di sini kita pakai lodong, misalnya permainan Sunda. Tradisional ya? Tradisional lodong atau petasan. Terus kita biasakan dengan panah. Panah dengan busur dengan panah. Kadang kita biasakan dia berlari tanpa kali kendali. Tapi harus penunggang yang dekat sama kudanya, karena mengendalikannya pakai hati. Kita ajarkan juga mereka duduk dan tiarap. Duduk dan tiarap. Duduk dan tiarap. Caranya awalnya kita kelicikin dulu. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, cukup dari atas pakai kejut panjang, dia bisa duduk dan tiarap. Masuk air juga? Masuk air. Masuk kolam air harus terbiasa masuk sungai. Sampai setinggi apa dia? Umur dia bisa berenang. Oh ya? Kuda tuh bisa berenang. Kuda bisa berenang? Jadi tekniknya kalau udah masuk laut atau sungai, kita berenang bersama kuda. Kita di samping kuda, Pak. Bisa ya, tapi dia ikut berenang? Iya. Bahkan kalau yang tidak bisa berenang nanti bisa terbawa sama kuda. Berenang. Kuda yang berenang kita tinggal lepas saja di badan kuda. Luar biasa kuda. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi ini ya. Jadi latihan-latihan sampai seperti itu ya? Latihan sampai seperti itu. Terima kasih Kang Anjar. Kuda-kuda adalah merupakan salah satu yang dalam syariat Islam terbahas dengan sangat besar, baik di Quran, di hadis Nabi SAW, dan dia memiliki nilai sejak awal untuk kita dan anak kita, punya nilai pendidikan yang luar biasa. Kuda juga bukan barang yang murah, karena itu maka juga bicara tentang masalah perekonomian muslimin, bicara tentang masalah pembentukan karakter, kedekatan kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kekokohan karakter dan seterusnya. Ini semuanya didapatkan dari kita bersama kuda, dan banyak hal yang bisa terselesaikan di anak-anak kita dan dunia pendidikan ketika mereka salah satunya menjalankan syariat dengan cara belajar kuda ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.